Amazon menemukan penyusup Korea Utara di divisi teraman mereka. Berikut kronologinya. Seorang karyawan Amerika pihak ketiga di Amazon mendapati dirinya menjadi sorotan aparat keamanan perusahaan. Dia adalah pekerja yang baik, tidak. Dia adalah pekerja yang luar biasa. Dia selalu tepat waktu, tak pernah mengeluh atau cuti. Ia sempurna, tapi majikannya adalah pemerintah Korea Utara. Dia bukan orang Amerika, tapi bisa meniru aksen, dokumen, rekening bank, alamat, dan riwayat hidup. Bahkan mungkin punya cerita masa kecil tentang meatloaf ibunya dan bisbol kecil Eak. Karena satu detail kecil, dia tertangkap. Tanpanya, Korea Utara bisa punya orang dalam di perusahaan besar dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bayangkan, pria dan wanita Korea Utara duduk di depan komputer 10 jam sehari, setiap hari sepanjang tahun. Mereka mencoba menyusup ke bisnis dan perusahaan besar Amerika. Setiap terminal memakai remote desktop untuk mengakses laptop di Amerika Serikat, sehingga jejak digital mereka sangat Amerika di tahun 2024. Amazon menemukan sekitar 1.800 upaya warga Korea Utara melamar kerja jarak jauh di perusahaannya. Mereka sangat ahli dalam hal ini, terutama untuk perusahaan seperti Amazon. Kecuali mereka memburu penipu ini, menemukannya seperti mencari jarum di tumpukan jerami digital. Namun, sebelum kami ungkap cara penipu Amazon ini terbongkar, mari kita lihat dulu bagaimana mereka beraksi. Anda mencari pekerjaan baru, sudah kirim ratusan resume, tapi belum ada hasil. Suatu hari, seseorang menghubungi Anda di LinkedIn karena suka resume Anda. Anda terlihat luar biasa dan mereka ingin membayar Anda ribuan dolar per bulan. Itulah yang dialami Christina Marie Chapman pada tahun 20. Dia berusia pertengahan 40-an dengan hampir tidak punya uang sama sekali. Ketika seorang pria yang menyebut dirinya Jung Hwa menghubunginya setelah melihat profilnya di LinkedIn. Dia mengaku bekerja untuk perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Tiongkok yang membutuhkan orang Amerika untuk membantu mengawasi pekerjaan antara karyawan yang berbasis di Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan gajinya sangat fantastis. Christina tak percaya keberuntungannya, baru saja lulus kursus coding kilat tanpa pengalaman di dunia teknologi. Para penipu ini tidak terburu-buru, mereka membujuk Zheng Hua dengan memberi pekerjaan percobaan dan bayaran tinggi, lalu menghilang sementara. Itu bagian dari rencana agar tampak sah. Beberapa bulan kemudian, mereka menghubunginya lagi, menawari lebih banyak pekerjaan. Dia akan menyimpan beberapa laptop di rumahnya untuk dipakai karyawan Tiongkok secara jarak jauh. Dia mendapat $100 per bulan per laptop, jadi hampir $5.000 per bulan untuk 12 laptop. Christina tidak tahu dirinya kini menjadi aset Korea Utara yang disebut penyelidik siber sebagai petani laptop. Di Korea Utara, pekerja duduk di terminal, berpura-pura jadi pengembang Amerika dan mendapat pekerjaan jarak jauh di perusahaan Amerika Serikat menurut penyelidik. Skema ini bernilai ratusan juta dolar per tahun, uang yang langsung dialirkan ke program senjata Pyongyang. Lebih buruk, ini memberi agen akses ke komputer internal perusahaan Amerika Serikat dan mengumpulkan informasi untuk peretas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 4.000 pekerja ini beroperasi setiap saat di ratusan kota Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan yang menyamar sebagai manajer server, programmer kontrak, administrator basis data, dan desainer grafis ini diam-diam mengirimkan data, termasuk informasi sensitif, ke rezim Kim. Setelah mesin Christina terhubung internet, pengendalinya akan tampak masuk dari IP Amerika Serikat. Para pekerja itu mengakses dark web, tempat jutaan identitas curian seperti nama, alamat, nomor jaminan sosial, dan riwayat resume tersebar. Begitulah mereka menjadi orang Amerika. Beberapa orang Amerika menyewakan identitas atau rekening bank untuk uang tunai, disebut mueling, di mana mereka membiarkan uang asing lewat rekening mereka dan mendapat bayaran. Jika ditanya penegak hukum, mereka hanya mengaku korban pencurian identitas. Kamu bahkan bisa dapat $50.000 tanpa usaha, seperti dialami seorang Amerika tahun 2024. Kamu bisa dihukum 3 tahun 10 bulan penjara federal karena konspirasi pencucian uang. Dengan akun muling dan data curian di tangan, orang-orang Korea Utara bisa mengalirkan pembayaran melalui aplikasi perbankan
dompet kripto, atau layanan prabayar. Tapi pertama-tama, mereka butuh pekerjaan, dan disinilah kecerdasan buatan berperan. Satu model dapat membuat foto wajah untuk identitas, model lain menulis resume dan surat lamaran menarik. Profil LinkedIn yang tampak seperti milik insinyur perangkat lunak berpengalaman pun bisa ditembus, dan Amazon sudah pernah dibobol dalam jaringan ini. Pertama, kami berterima kasih kepada sponsor hari ini, Cintra.ai. Jika Anda ingin rekan kerja untuk tugas berulang, seperti memposting, mengatur, membalas, dan merangkum, Cintra bisa membantu. Dengan asisten AI pada dasarnya adalah rekan kerja virtual yang bisa menganalisis data, mengotomatisasi alur kerja, dan meningkatkan layanan pelanggan. Semua itu tanpa jeda. Saya sudah menggunakan Cassie, asisten dukungan pelanggan mereka, yang telah membantu saya membuat draft balasan email, mengatur apa saja yang perlu ditindaklanjuti, dan membantu saya tetap terorganisir dalam komunikasi sehingga tidak ada yang terlewat. Itu baru sebagian kemampuan Cassie. Sebagai spesialis dukungan pelanggan yang selalu siap, dia akan jadi anggota tim paling andal untuk Anda. Yang paling saya suka, ini lebih dari 12 asisten dalam satu platform. Banyak kasus penggunaan bisa diakses satu klik sesuai pekerjaan Anda hari itu. Ada penawaran eksklusif untuk penonton. Kunjungi Cintra AI The Infographic Show atau pakai kode The Infographic Show untuk diskon 2% di semua paket dengan garansi uang kembali 1 hari. Jika ingin AI yang membantu pekerjaan Anda, cek Cintra.ai dan gunakan kode The Infographics Show. Satu hal yang paling ditakuti para pekerja palsu ini setelah diterima kerja adalah panggilan video. Mereka akan berusaha menghindari panggilan sama sekali dengan alasan sakit atau internet yang buruk. Jika perlu, mereka memakai laptop curian untuk umpan kamera virtual dengan resolusi rendah agar bisa mematikan kamera. Mereka juga tidak suka papan pesan internal. Mereka berbicara seminimal mungkin dengan rekan kerja dan sudah siap jika ada yang menanyakan kehidupan pribadi. Foto-foto sudah diedit, wajah ditempelkan ke kehidupan lain. Setiap penipu yang bekerja bisa didukung tim beranggotakan 6 orang. Satu pekerja menangani komunikasi Inggris, satu mengelola media sosial, lainnya membuat perusahaan palsu demi resume. Semua sepadan dengan usaha. Mereka adalah most valuable player penipu teknologi informasi Korea Utara yang menjalankan beberapa pekerjaan jarak jauh sekaligus. Mereka bisa mendapat 600 hingga 800 ribu dolar per tahun. Mereka pekerja kompeten dan efisien, tapi tidak ingin promosi. Mereka tetap di balik layar, dibayar pihak ketiga, hanya fokus uang dan informasi. Mereka sangat efektif hingga bisa merekomendasikan teman untuk posisi baru. Jumlah orang teknologi informasi Korea Utara di Amerika terus bertambah, tapi tantangan utamanya adalah menemukan orang Amerika yang mau menjadi tuan rumah laptop curang itu. Penipu memasang lowongan di Freelancer dan Upwork dengan judul hanya orang Amerika yang boleh melamar. Iklan lowongan itu menawarkan bayaran tinggi untuk pekerjaan manajemen laptop jarak jauh. Satu-satunya persyaratan nyata adalah menyediakan ruang untuk laptop-laptop itu dan kesabaran untuk menyalakan serta mematikannya, menjaga agar tetap dingin, dan memastikan koneksi Wi-Fi tetap stabil. Seperti yang bisa Anda bayangkan, ada banyak orang Amerika yang bersedia melakukan itu. Setelah seumur hidup bekerja keras dengan upah rendah, Christina Chapman kini mendapat bayaran 5 hingga 11 ribu dolar per bulan. Dia mengaku tak tahu dirinya pion perang cyber Korea Utara. Namun, jika ingin simpati, dia tak akan mendapatkannya. Ketika agen FBI datang ke rumah, dia tidak ada di rumah. Tetapi para asistennya, dia sudah punya tim saat itu, mengatakan bahwa beberapa pria yang sangat sopan sedang menanyakan tentang sekitar 90 laptop yang ditumpuk di ruang tamu. Hapus semuanya, pesan Jonghua padanya, tapi sudah terlambat. Hanya satu laptop yang membantu penipu bernama Daniel mendapat 121 ribu dolar di NBC Universal dalam setahun. Sebanyak 68 identitas telah melewati mesin Christina, bekerja di 309 perusahaan di Amerika Serikat, dan menghasilkan sekitar 1,1 juta dolar. Rezim Korea Utara telah menyusup ke administrasi layanan umum Amerika Serikat, layanan perlindungan federal, keamanan dalam negeri,
serta imigrasi dan bea cukai. Seorang warga Korea Utara mendapat pekerjaan di perusahaan manufaktur Dirgantara, sementara lainnya bekerja di perusahaan asuransi, Hyatt Hotels, produsen mobil besar, jaringan retail mewah, jaringan televisi besar, dan juga Amazon. Christina berada di balik operasi Amazon. Tanda-tanda peringatan itu tidak mudah terlihat, bahkan hampir tidak terlihat sama sekali. Namun akhirnya Amazon menerima laporan tentang aktivitas mencurigakan. Seorang pekerja teknologi informasi jarak jauh mengetik di mesin yang mengalami sedikit keterlambatan saat terhubung ke kantor pusat di Seattle. Hanya beberapa milidetik, namun sangat berpengaruh. Keterlambatan kecil membuat pekerja itu berada di belahan dunia lain. Penipu tanpa akses ke sistem sensitif tetap diawasi Amazon. Mereka memeriksa kurikulum vitae dan lamaran, lalu menemukan kesamaan dengan resume lain. Mereka sering berasal dari sekolah terpencil atau perusahaan konsultan asing yang sama, dengan pekerjaan sulit diverifikasi. Jika diperhatikan, bahasa Inggris mereka kurang tepat, karena orang Korea Utara kesulitan idiom. Mereka sulit memakai artikel a dan the. Di perusahaan besar seperti Amazon yang mempekerjakan ribuan orang, lewat vendor pihak ketiga, menemukan kesalahan kecil sangat sulit. Kali ini Amazon beruntung, tapi kerugian bisa lebih besar di lain waktu. Christina tidak seberuntung itu, semua uang yang dia hasilkan diambil. Dia dijatuhi hukuman penjara 102 bulan dan denda hampir $177.000. Dia menerima ancaman pembunuhan dari orang Amerika yang marah dan disebut pengkhianat. Padahal dia hanya salah satu dari banyak orang sial yang mau mengelola peternakan laptop. Baru-baru ini, seorang penyamar Korea Utara terungkap di depan perusahaan keamanan teknologi informasi Amerika. Penyusup di perusahaan pelindung sudah cukup buruk. Melakukan itu di perusahaan keamanan sangat nekat. Perusahaan menyatakan penyamar tidak mengakses data sensitif. Namun upaya tersebut tetap mengkhawatirkan karena ia berhasil melewati keamanan tanpa terdeteksi. Pekerjaan diposting online, perusahaan mengumpulkan resume, wawancara, memeriksa latar belakang, dan memverifikasi referensi. Bahkan setelah itu, penyamar asal Korea Utara tersebut tetap mendapatkan pekerjaan itu. Mereka mengirimkan sebuah MacBook perusahaan kepadanya dan memintanya untuk mulai bekerja. Sesampainya di Amerika, laptop itu langsung menunjukkan tanda-tanda malware. Penyamar itu langsung dipecat, tapi para eksekutif Know Before bingung karena Human Resources sudah 4 kali wawancara video dengan orang ini. Dia mirip seperti di foto lamaran, lolos pemeriksaan, identitas asli, dan fotonya cocok karena sudah memakai AI untuk memperbaiki wajahnya. FBI mengungkap pria ini berada di ruangan gelap di Korea Utara. Pembelot menyebut pekerjaannya melelahkan, monoton, dan membuat depresi. Mereka berbohong terus tanpa hasil, semua mengalir ke pemimpin tertinggi dan senjata nuklirnya. Peternakan laptop seperti ini ada di banyak tempat, bukan hanya Korea Utara, tapi juga Tiongkok terlibat. Pada 2022 dan 2023, pria 38 tahun dari Tennessee mengelola peternakan laptop dengan nilai sekitar $250.000 per penipu. Dia ditangkap di bawah inisiatif Republik Rakyat Demokratik Korea, Revgin Domestic Enabler dari Departemen Kehakiman. Penyelidik menemukan banyak penipu di mesin-mesinnya berasal dari Tiongkok. Beijing terus mencari talenta teknologi informasi luar biasa untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah Chen Guanggong yang berusia 59 tahun. Dia ditangkap pada tahun 2025 karena mencuri rahasia dagang saat bekerja di pekerjaan penelitian dan pengembangan yang sepenuhnya sah di Los Angeles. Guanggong diam-diam mengirimkan informasi kepada Partai Komunis Tiongkok. Sistem untuk mendeteksi peluncuran rudal nuklir, melacak senjata balistik dan hipersonik, serta membantu pilot tempur Amerika Serikat menghindari rudal pencari panas. Itu intelijen yang tak pernah dimaksudkan Amerika Serikat untuk dibagikan. Namun, dia bukan staf biasa Korea Utara, melainkan sangat berkualifikasi dan ahli. Bahkan insinyur terbaik bisa bekerja untuk lawan. Lin Wei-ding, insinyur Google, tertangkap membocorkan rahasia dagang kedua perusahaan Tiongkok pesaing Amerika Serikat dalam bidang kecerdasan buatan. Dari luar,
Dia tampak seperti profesional teknologi Tionghoa Amerika yang bekerja baik. Pada kenyataannya, dia mengekspor inovasi Amerika Serikat yang akan memainkan peran besar dalam dinamika kekuatan global di tahun-tahun mendatang. Setiap hari, di suatu tempat, ada yang mengambil data Amerika Serikat lalu mengirimkannya ke lawan. Nobelium, kelompok intelijen Rusia, melakukan ini secara besar-besaran pada 2019-2020. Dalam pelanggaran SolarWinds, kode berbahaya disisipkan ke pembaruan Orion, memberi Rusia akses rahasia ke ribuan jaringan pemerintah dan korporasi Amerika Serikat. Pekerjaan jarak jauh akan 3 kali lipat pada 2025 dibanding 2020, sehingga merekrut orang dengan motif tersembunyi jadi masalah besar. Sekitar 15% pekerjaan di Amerika Serikat kini jarak jauh, naik dari 4% sebelum pandemi, dan para pekerja menyukainya. Dalam survei, 4% mengatakan mereka lebih bahagia di rumah, dan setengahnya mengatakan mereka bahkan bersedia menerima gaji lebih rendah. Banyak pemberi kerja menganggap tenaga kerja murah memberi hasil sama. Penelitian membuktikan pekerja jarak jauh bekerja sama banyak atau lebih dari di kantor, sehingga kerja jarak jauh kini sudah jadi hal normal. Setiap laptop di luar kantor adalah celah, dan banyak orang tidak etis ingin memanfaatkannya. Lalu, bagaimana mencegahnya? Bagi Amazon, solusinya bukan sekadar pemeriksaan latar belakang atau wawancara lebih baik. Ini adalah lapisan-lapisan alat pemantauan perilaku yang mengawasi bagaimana karyawan benar-benar bekerja, bagaimana mereka mengetik, bagaimana mereka masuk, kapan mereka mengakses sistem, dan dari mana. Amazon memakai perangkat lunak keamanan berkualitas untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memeriksa resume yang tampak sempurna. Perusahaan sebaiknya menerapkan autentikasi Zero Trust. Artinya, tak ada yang otomatis dipercaya tanpa pengawasan manusia. Pemeriksaan latar belakang ketat dan verifikasi identitas multifaktor kini sudah jadi standar di banyak perusahaan. Bahkan setelah seseorang dipekerjakan, izin mereka bisa berkurang atau bertambah berdasarkan perilaku mereka, bukan berdasarkan siapa yang mereka klaim. Namun, semua ini tidak sepenuhnya aman. Vendor, pihak ketiga, dan platform kerja jarak jauh bisa menambah hambatan masuk. Wawancara video mendalam saja sudah dapat mengeliminasi banyak penipu. Solusi lainnya adalah wawancara langsung dengan staf khusus di kota besar. Kecerdasan buatan bisa memalsukan banyak hal, tapi belum bisa memalsukan manusia secara fisik. Meski perusahaan besar perkuat pertahanan, penyerang tetap tak berhenti. Mereka akan beradaptasi, mereka akan menargetkan mata rantai terlemah dalam rantai pasokan, mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu membangun identitas daripada mencurinya. Riwayat online, koneksi sosial, dan detail pribadi dipelajari dengan saksama. Bukan sekadar identitas, tapi kehidupan palsu. Amazon berhasil menangkap penyusup karena keterlambatan beberapa milidetik. Kebanyakan perusahaan tak seberuntung itu. Kadang, penipuan tak perlu teknologi tinggi. Lihat saat para penipu salah sasaran dengan orang yang salah, atau klik video ini sebagai gantinya.